Oke guys, hari ini kita bakal tanya-tanya lagi bareng Mas Randi dan dengan saya Stefan Aprilino. Oke. Kami sama-sama dari S94 Portable. Oke. Nah, Mas, di sini saya tuh kebetulan banget sering dengerin kata pertumbuhan sama perkembangan. Nah, bedanya antara dua itu tuh apa sih, Mas? Bingung saya. Oh, kalau itu dua-duanya punya arti yang beda, tapi nggak bisa dipisahkan satu sama lain karena cenderung terjadi secara bersamaan. Kalau pertumbuhan, yaitu proses yang kuantitatif, dengan kata lain bisa dihitung dan diukur, contohnya tinggi dan berat badan. Nah, kalau perkembangan, yaitu sifatnya kualitatif, yang artinya berhubungan dengan sifat atau kualitas, bukan jumlah atau kuantitas suatu individu. Contohnya pas remaja bakal terjadi peningkatan emosional, perkembangan fisik dan mental yang nantinya semua aspek bakal jadi matang pas udah nyampe usia dewasa. Oh gitu dong Mas yo. Saya kira dulu tuh sama-sama aja, kebiasaan soalnya, kebiasaan orang Indo. Nah, oh iya Mas, kalau contoh lainnya ada nggak sih Mas kayak di tumbuhan atau hewan gitu? Oh, kalau itu ada buat tumbuhan, kita ambil contoh aja deh, misalnya kecambah. Dia tuh awalnya cuma biji bersih, nantinya bakal bertumbuh dengan dan pecah bijinya dan muncul akar dan batang di dalam tanah. Kemudian bakal numbuhin daun dan pucuk utama dan keluar naik ke permukaan dan nantinya bakal ngasilin tanaman yang diinginkan. Itulah yang namanya pertumbuhan. Kalau mau lebih jelasnya, misal kayak biji tomat. Suatu hari nanti dia bakal berbuah, suatu hari nanti dia bakal menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Itulah yang namanya perkembangan. Ibaratnya kayak manusia, sering dia bertumbuh, pasti suatu hari nanti bakal berubah alias menghasilkan sesuatu yang berkualitas dari dirinya orang sekitar. Oh iya, berkualitas buat dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar gitu ya Mas? Ya, untuk orang sekitar. Ya, bagus banget sih Mas ini analoginya dan penjelasannya pakai perumpamaan berbuahnya manusia gitu, masuk akal sih. Oh iya Mas, kalau di hewan gitu Mas, ada nggak sih kira-kira? Nah, di hewan yaitu dimulai dari proses terbentuknya zigot. Zigot itu hasil dari sel individu baru yang dihasilkan sama proses fertilisasi yang nantinya bakal ngelakuin pembelahan diri atau sel dan menuju proses pertumbuhan dan perkembangan yang namanya embrio. Oh, embrio tuh Mas. Nggak ribet sih ya bahasanya dan sebutannya kalau buat hewan ya. Tapi kalau di manusia Mas, gimana ya proses pertumbuhan dan perkembangannya? Nah, kalau buat manusia dia tuh sama aja kayak saya jelasin sebelumnya. Buat pertumbuhan sendiri dia tuh ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh kita. Kayak bertambah besarnya badan, nambahnya berat badan, dan yang meninggi gizi yang bertambah dan kompak dan banyak lagi deh pokoknya. Nah, kalau buat perkembangannya tuh misal aja kayak bayi yang baru lahir yang cuma bisa nangis aja, tapi pas udah dua atau lebih dia bakal mulai belajar namanya bicara. Satu lagi misalnya remaja yang awalnya pubertas, nanti lama-lama bakal jadi matang juga pemikirannya. Oh, betul tuh Mas ya. Lengkap banget sih ini. Hewan lengkap, tumbuhan juga, manusia apalagi sih. Mantap banget Mas. Oh iya, Mas, saya banyak tanya nih. Kurang satu lagi sih yang kurang lengkap, yang pengen banget saya mau tanya. Itu Apa tuh? Oh ya, itu tuh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Oh, kalau itu kita dimulai dari tumbuhan dulu. Faktor internal perkembangannya tuh kayak gen sama zat pengatur tumbuhan atau hormon. Kalau buat faktor eksternal tuh kayak nutrisi, cahaya matahari, air, bareng dengan kelembapan dan terakhir suhu. Oh, kalau bagian hewannya Mas gimana tuh kira-kira? Nah, kalau buat bagian hewan tuh faktornya sama aja kayak manusia, mulai dari faktor internal, gen, hormonnya. Buat faktor eksternalnya itu ada makanan, air, oksigen, suhu lingkungan, dan aktivitas tubuh. Itu aja sih sebenarnya yang saya tahu, Mas. Gitu tuh Mas yo. Oke, mantap banget nih Mas, kejawab semua merasa penasaran saya. Oke, kayaknya guys, terima kasih buat semuanya. Dari kita sudah banyak bertanya-tanya dengan Mas Randi ya. Kita dari banyak bahasa Mas, dari bagian 6 ya kan sampai Bagian ke 6 sampai 8 sekarang. ya sampai sekarang. Dan ini adalah video pengakhir kami di kelas semester 2. Ya betul guys. Terima kasih untuk Bapak Haryadi. Ya betul. Dan maafkan kalau kami berdua ada salah dan kekurangan. Terima kasih guys. Bye bye. Dan selamat ketemu di semester depan. Alias Mas.